Dr. Arif yang disampaikan, dan saya akan putar-putar kelas. Kita akan menjawab diskusi. Jadi harus benar-benar memperhatikan. Saya bisa mulai untuk diskusinya. Kalau misalkan mau ke toilet silakan, tidak masalah. Silakan. Oke. Dr. Arif sebagai konsultan di divisi dermatologi, dia memang staf dermatologi dan dia saat ini memiliki dermatologi terutama dari autoimun dan juga stem cell. Oke, jelas. Pada sore ini kita akan belajar sedikit tentang patogenesis, manifestasi klinis dan juga tata laksana dari penyakit dermatik autoimun. Sebelum saya membuka slide selanjutnya, sebenarnya kalian kan sudah baca ya slide ini secara sekilas. Apa sih itu autoimunitas? Ada yang punya pendapat? Boleh ngomong, tidak ada yang salah. Apa itu autoimunitas? Kan ini semester 4 saja, pembekalannya sudah cukup banyak. Apa itu autoimunitas? Oke, yang paling belakang ya. Yang pakai baju kotak-kotak. Apa itu autoimunitas? Apa itu autoimun? Gimana respon imun? Pada antigen dan jadi respon imun ada oke. Baik, depan yang pakai baju merah. Ada pendapat lain tadi kamu bilang respon imun terhadap jaringan tubuh sendiri. Sama. Ya. Jadi kondisi autoimun itu berbeda dari kondisi autoimunitas. Jadi ketika kita punya satu tubuh, seharusnya bisa mengenali tubuhnya sendiri dan juga patogen. Ya, tetapi pada kondisi autoimun dia kehilangan self tolerance. Dia tidak bisa mengenali dengan baik tubuh sendiri. Toleransinya kita harusnya ketika ini ada antigen tubuh sendiri, ini adalah jaringan sendi yang mati, body. Dia punya tubuh sendiri, ya udah kita makan sendiri selesai. Nah, tapi ketika dia virus, dia mengenali ini virus, ini bakteri, makan cari yang lainnya, maka dia muncul reaksi inflamasi, reaksi peradangan dan yang lainnya. Kalau misalkan dia ketemu antigen tubuh sendiri, maka dia itu ya udah berhenti aja peradangannya. Itu namanya self tolerance. Tapi pada orang dengan autoimun atau orang yang mengalami kondisi autoimun, maka self tolerance tersebut mengalami kehilangan. Sehingga apa? Sehingga dia akan reaksi berlebihan ketika ada antigen tubuh sendiri. Ya. Selanjutnya, tadi teman-teman sudah bilang bahwa kita itu dirasa organ di manusia penyakit autoimun. Dan kausannya itu belum diketahui saat ini. Ada sebuah teori bahwa dia itu karena ada gennya, karena ada paparan mikroben, dan juga adanya diferensiasi dari sistemnya. Nah, di sini saat ini deteksi untuk autoimun sudah lebih mudah. Kalau zaman saya dulu sekolah, kita pada tahun lalu di sini untuk autoimun itu sangat susah. Kita harus mengirim uang, Jakarta, atau dulu malah waktu pas dari zaman 2004 masih harus dikirim ke luar negeri untuk memastikan bahwa dia itu adalah kondisi autoimun. Tadi lebih mudah sehingga sekarang kita bisa mengenali lebih banyak, sehingga kita bisa
rata-ratanya autoimun berdiri nih, seperti itu. Oke. Nah, autoimun itu bisa mengenai semua organ tubuh. Ya. Tapi kadang ya ada organ tunggal saja. Nah, jadi organ spesifik seperti Graves' disease, seperti DR tipe 1. Nah, dia hanya memiliki satu organ saja. Tapi ada yang mengenai semua organ, seperti lupus, seperti rheumatoid arthritis, itu Sjogren's syndrome. Nah, di sini ada beberapa contoh penyakit autoimun sistemik yang dia bisa mengenai semuanya. Ada lupus, rheumatoid arthritis, Sjogren's syndrome, sklerosis maupun Weber syndrome. Jadi ini adalah autoimun dengan target organ yang spesifik. Oke. Ini penyakit-penyakit yang masuk juga dengan autoimun. Maksudnya apa? Jadi di rheumatologi kita akan menangani pasien-pasien yang kondisi autoimun. Tapi juga kebanyakan autoimun yang sistemik dan juga autoimun yang menyerang autoimun itu di dalam muskuloskeletal. Oke. Ini sistem imun normal kita. Jadi ketika ada mikrobio global ya sudah dia akan berekspresi, terus mengakhiri sel bakterinya, jadi berekspresi, dan lama-kelamaan karena kalau infeksi berkepanjangan maka dari sel sebagai ATC, dia akan mempresentasikan ke sel T. Sudah pernah dapat imunologi dasar kan ya? Sudah pernah dapat imunologi dasar? Sudah? Oke, saya kira nggak ada masalah ya. Oke, jadi ketika sel dari positif ini sudah dipresentasikan antigen, maka dia akan bisa mengenali si mikroba tersebut, sehingga dia bereplikasi banyak, sehingga dia akan menyerang, membuka diri banyak. Jadi seperti supertoksik, regulatory dan solubennya terpicu juga mengeluarkan antibodi yang menyebabkan sel-sel mikroba tersebut ada kematian yang bisa dieliminir dari tubuh kita. Nah, ini secara normal seperti ini. Oke, kita masuk ke dalam autoimunitas itu sendiri. Jadi dia tidak hanya gen saja, tapi orang yang sudah punya bakat untuk autoimun, dia itu akan memiliki kerentanan yang tinggi apabila dia terpapar oleh omikron atau lingkungannya bisa memicu seperti paparan sinar ultraviolet, paparan sinar UV, paparan kimia seperti INH, atau paparan kelelahan kronis, stres kronis, atau adanya infeksi. Dan selanjutnya juga adanya disregulasi sistem yang dipicu biasanya oleh virus. Seperti itu. Nah, kondisi ini akan memicu gen-gen tadi yang dari tidur atau berekspresi, sehingga muncullah kondisi autoimunitas. Ya, ini contohnya, di sini ada gen. Ini sudah ada nih, DR2 ya, juga ada itu misalkan, dan DR13. Di sini ketika ada gen tersebut, maka dia ada kecenderungan atau kecenderungan toleran. Jadi itu adanya infeksi yang menyebabkan kerusakan jaringan. Ya, kerusakan jaringan ini akan direspon oleh sel makrofa, dia akan jadi ATC. Padahal yang harusnya yang direspon adalah infeksi bakteri ini, tapi yang oleh makrofa yang direspon adalah representasikan sel bakterinnya, dia tidak sendiri di sel-sel tadi. Kita representasikan sel bakterinnya.
karena tadi tubuh sendiri dianggap sebagai benda asing, maka dia akan lebih berat, maka muncullah reaksi inflamasi yang berat. Nah, di sini gambaran patogenesis autoimun lebih detail lagi, di mana ada bagian, ada triggering faktor. Di sini menyebabkan apa? Adanya loss tolerance atau triggering tolerance. Terus ditambah lagi apa? Kondisi loss tolerance ini menyebabkan adanya autoreactive cell B, dan juga adanya autoreactive cell B, dan juga inadequate regulatory system. Nah, yang bertugas sebagai regulator namanya apa? Paling belakang sini. Yang berperan sebagai regulatory mechanism. Ini apa yang berperan? Yang mana? Ada yang tahu kan? Sel T apa? Helper yang mana? Benar nggak helper? Yang bagian depan? Yang tahu? Ya, tubuh kita sel T itu ada sel T helper 1, T helper 2, dan juga T regulatory. Di sini peran regulatory. Normalnya ketika sel T itu sudah beraksi, sel T regulatory ini dia itu akan menginstruksikan sudah cukup nih kamu membantu inflamasi. Nah, pada kondisi autoimun jumlah sel T regulatorinya menurun sehingga tidak ada yang mampu meregulatori sistem kekebalan tubuh kita, sehingga rasa inflamasi akan terus berlebihan. Nah, itu peran sel T regulatori. Oke, dan tentunya di sini toleransi ini bisa dibilang ketika pada kita yaitu bersekolah atau berkuliah. Maksudnya apa? Ada yang bisa menjelaskan nggak urut-urutan sel T tersebut sehingga dia bisa siap? Sel T ini keluar dari sumsum tulang, dia kemana? Ke timus. Sekolahnya di timus. Kalau dia nggak pernah bolos, nggak telat, pinter dia bisa mengenali diri sendiri. Bisa di timus dia ke perifer, ke lingkungan. Berkenalanlah dia dengan patogen yang lain di sistem endotelial yang lainnya. Nah, di sini kampusnya sendiri, di kampus dia sering bolos, dia nggak masuk, atau dia nggak menggunakan pelajaran yang sama. Jadinya apa? Dia tidak tahu, oh ini tubuh sendiri, oh ini patogen yang lainnya. Sehingga ketika dia keluar dari timus ke lingkungan, dia itu bingung ini tubuh sendiri atau ini tubuh yang lain. Seperti itu. Ya, ini yang benar apa? Oke. Dan ketika kita lebih dalam, banyak sekali gen yang terlibat. Pada dasar dia sudah ketemu sendiri. Dan minimal butuh 4 kombinasi untuk bisa memiliki manifestasi klinis. Nanti dibaca ya. Oke, kita masuk ke penyakit yang pertama, yaitu lupus. Ya, untuk lupus, seperti saya bilang tadi, kita harus menebakkan dulu. Terus habis itu adanya environment, adanya sinar paparan sinar UV, adanya paparan infeksi. Nah, lama-lamaan maka terbentuklah autoantibody general maupun yang spesifik. Tapi itu masih dikit nih, jadi belum ada tanda-tanda klinisnya.
Lama-kelamaan paparannya terus, dia sering panasan, dia sering stres, overthinking terus. Nah, maka menyebabkan adanya stressor environment yang terus-menerus menyebabkan apa? Adanya inflamasi yang berlebihan terus. Muncullah adanya artritis, alergi, dan lain-lain. Terus akhirnya lama-kelamaan dia terus, inflamasinya dia terus, organ-organnya mulai kena. Dia ada gangguan ginjal, ada gangguan neurodegeneratif lupus, atau ada gangguan sendi yang berat sehingga menyebabkan bisa berhenti. Dalam lama-kelamaan komorbidnya inilah yang menjadi untuk tensi gampang menyerang, stroke-nya berulang, adanya serangan jantung. Dan ini adalah kekuatan tubuhnya turun bahkan kematian. Oke. Patogenesis lupus kecil ya, karena ada dari sini. Bahwa yang pertama, tadi saya sudah menerangkan ketika ada benda asing, maka tubuh kita akan merespon. Nah, tapi ini bukan benda asing. Misalkan nih ada seorang perempuan muda, dia panasan, karena sinar UV. Misalnya jadi merah, seharusnya biasanya merah juga itu hilang. Tapi karena dia menderita autoimun, maka reaksinya berlangsung terus. Karena kena sinar UV, ketika kulitnya kita mengalami kematian dan isi dari sel-sel tersebut dianggap sebagai antigen asing oleh tubuhnya sendiri. Sehingga dia terlekaskan oleh sel dendritik ini, sel T. Sehingga sel T itu merespon, ya, memproduksi lah sel T helper 1, T helper 2, sel D-nya juga terpicu, sehingga sel D-nya memproduksi antibodi. Antibodinya disebut dengan autoantibodi. Sehingga apa? Sehingga kulitnya akan semakin tambah padat. Belum sembuh hadiah merahnya, dia transisi lagi, autoantibodinya sudah ada, cepat lagi lah, tambah merah, gampang cepat. Nah, ini tambah lebar, beda aja, gitu, main aja. Jadi tidak hanya transisi bisa pada semuanya. Sendinya juga besar, kenapa? Karena dari picu autoantibodinya dari lama-lamaan antibodi tersebut disebut dengan imun kompleks, dia akan berkelana ke seluruh tubuh. Nah, kalau ini juga terus, maka bisa muncul sebagai nefritis lupus. Setelah dipertak, oke, harus terjadi lupus. Nah, kalau di sini artritisnya berat, otot terjadi, nefritis akan hilang-hilang, tertutup. Lama-kelamaan, yaitu menyebabkan kerusakan pada struktur organ kita. Kalau tidak jadi CKD, kalau misalkan dari otak bisa di struktur tulang. Kalau misalkan dia di sini yang besar, dia juga artritis karena ada keadaan terus juga menyebabkan kerusakan pada kardiolognya dan jaringan lambung. Kita perjalanan atau progresif dari sel itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah setengah jam. Any questions? Ada pertanyaan apa-apa berkaitan dengan sudah paham ya? Oke, nanti biar saya bertanya lagi. Sebelum ke saat ini, kapan sih kita curiga kalau dia lupus yang pakai headset besar? Ya. Waktu terjadi reaksi inflamasi yang terus-menerus itu? Enggak, yang saya tanyakan, misalkan orang nih, perempuan datang, wah ini kamu lupus nih, kamu curiga dia lupus itu kalau dia seperti apa? Di depan, yang jaketnya sama, jaketnya sama. Datang ke Ifat Indonesia.
kita curiga kalau dia makanya aku nggak suka make up yang modelnya kayak gini. Ada tuh make up yang gini kayak gini, pipinya yang gini. Sampai bikin setengah gini. ya, jadi perlu digarisbawahi bahwa ketika kita mau mendiagnosis autoimun, diagnosis autoimun apapun adalah diagnosis yang eksklusional. Maksudnya apa? Kita harus menyingkirkan adanya penyebab yang lain seperti infeksi, gangguan metabolik sebelum atau gangguan yang lainnya, trauma dan lainnya sebelum kita menyimpulkan kalau dia autoimun. Tetapi lupus itu punya gejala yang khas. Orang itu menyebut lupus sebagai penyakit yang sibu aja, ya, tapi dia punya gejala yang khas. Yang khas apa pada kasus lupus? Ada yang tahu? Ada yang punya tambahan jenis yang lainnya? Yang terkenal batuk merah atau malaras. Gejala selanjutnya pada pasien lupus adalah adanya nyeri sendi dan juga nyeri otot, dan ditambah dengan gejala konstitusional. Kenapa gejala konstitusional? Karena lupus itu adalah autoimun yang sistemik, jadi mempengaruhi semua organ. Seringnya gejala konstitusional muncul adalah adanya demam, adanya fatigue, jadi kuliahnya baru 2 jam itu sudah capek banget dan pulang. Saya punya pasien itu dia kuliah di fisioterapi. Dia kalau bisa kuliah di pojok kadang-kadang, karena seluruh dunia ini bahkan bagian posisinya berurusin kakinya mencapai standar. Jadi rasanya sangat sekali efektif. Itu gejala yang paling tertutup, tapi ingat bahwa dia itu bisa menyerang organ yang lain. Itu yang pertama adalah dia itu sering muncul pada perempuan yang muda. Laki-laki jarang, tetapi ada dan memiliki prognosis yang buruk. Itu kalau laki-laki, tapi jarang sekali. Saya punya beberapa pasien laki-laki. Misalkan dari 100 pasien mungkin dia hanya 3 atau 5 orang misalnya ada. Jadi perempuan dia memiliki keterlibatan kedua organ, gangguan di kulit, gangguan di sendi, dan jangan-jangan dia masih ada gejala yang lainnya, gejala konstitusionalnya ada, atau enggak, karena badannya ada atau enggak, ada gejala lain, ada malaras, fotosensitivitas, karyawan yang nggak sembuh-sembuh, atau presia dengan Renon, ada gangguan ginjal, atau ada gejala-gejala sebelumnya tropik, atau gejala yang lain, biasanya paru-paru, jantung, terus tinggal atau terjadi atau ada mungkin yang tidak dijelaskan penyebabnya, maupun adanya harus dihati kejang, reform, hormon, jangan lupa, reform hormon biasanya juga, jangan lupa halusinasi atau mood yang sangat sweet, dan juga nangis, tidak juga tertawa, itu gambaran dari kondisi neurososial. Oke, jadi ketika kalian nanti besok di klinik ketemu, hasilnya perempuan sudah dicek, hasilnya nggak ada, infeksi yang sekarang nggak ada, kemudian nggak ada, terus hepatitis juga tidak ada, infeksi yang lain juga tidak ada, kok dia masih demam terus, kadang juga diare, badan juga turun, fatigue-nya hebat, terus kok kalau kepanasan sedikit mukanya merah. Nah, kita curiga nih, lupus. Atau kadang dia manifestasinya belum begitu jelas. Kadang cuma artritis saja sama fatigue dan juga demam. Nah, kita harus gali lebih dalam lagi. Pasti pernah ada suatu episode di mana dia mengalami kondisi-kondisi yang ada di sini. Oke, ini adalah
Kira-kira apa yang dimaksud kalau bisa Cardocus? Jawabannya? Ya, pakai dulu dulu. Nah, ya, botaknya kayak di sini ada botak ya. Botaknya kayak apa? Jangan-jangan abang-abang botak di sini. Ini kalau alopecia ada Cardocus nih. Tipenya apa? Areata, diffus, atau yang lainnya? Hah? Apa? Bagian tengah. Benar nih. Ada apa yang mendapat alopecia ini seperti apa? Dan dari sini pojok dulu. Alopecia ini seperti apa sih? Tipenya itu diffus. Ya, kalau kita lihat, kalau kalian nggak pakai dulu pakai laki-laki, rambutnya gimana? Berat kan? Kulit kepalanya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan dia alopecia diffus itu kulit kepalanya kelihatan, benar-benar kelihatan. Karena rambutnya tipis, rambutnya ini kayak rambut jagung gitu, tapi warnanya lebih hitam, tipis-tipis, kecil-kecil, tapi kulitnya itu dia bisa terlihat. Dan khasnya alopecia itu adalah mudah rontok sekali. Pas bangun tidur sama anamnesis dibantau itu sampai 100 helai lebih. Kalau kamu kayak gini kan benar-benar rontok. Di sini banyak sekali. Kalau normal kan begini nggak apa-apa, rontok paling 1 atau 2. Tapi kalau dia orang lupus, lagi flat, ketika diguningin, dia itu akan banyak sekali rontoknya. Oke. Ya, nah selanjutnya di sini ada fenomena. Fenomena itu apa sih? Nanti yang lainnya dibaca, saya kira sudah jelas. Pojok. Fenomena. Gejalanya kayak apa sih? Munculnya kalau apa? Ada pernah baca sebelumnya? Pas pakai batik karena ya pakai kacamata. Nah, apa itu gejala fenomena di bagian mana? Ini loh paling bawah. Apa? Rantau. Oke. Ya, karena fenomena itu biasanya menyerang rasanya menurunkan ketika dingin, ujung-ujung jarinya itu dia berubah warna dari putih kebiruan. Penyebabnya apa? Karena dia ada tanda peradangan yang menyebabkan kondisi stenosis sebenarnya. Dia menyebabkan peradangan dalam tubuh, tapi ketika dihangatkan dia akan kembali. Ini sebagai salah satu tanda dari lupus dan paling banyak pada ini pada kondisi skleroderma atau sklerosis. Ini bisa adalah ini adalah selanjutnya, setelah kalian curiga, pasti jangan-jangan ini lupus nih. Dari lupus, kalian harus scoring. Maksudnya lagi scoring. Scoring yang paling rendah adalah ACR bawah 97. Sederhana sekali. Tapi itu digunakan ketika kalian di Medicare, tidak di rumah sakit yang besar. Kita di rumah sakit yang besar, aksesnya lebih lengkap, maka kita bisa berikan regular 2012 maupun acara regular tahun 2019. Ya, kita belajar dari dulu, sudah lama sekali tapi sangat membantu
fokus secara ini. Tes. Ya. Sudah terlihat. Oke. Selanjutnya di sini ada 11 kriteria. Harus memenuhi 4. Dan setiap kriteria ini yaitu ada syaratnya. Gangguan ginjal, gangguan otak, terus yang disebut dengan fotosensitivitas itu apa? Kalian nanti baca, kita sesuaikan. Jadi jika memenuhi 4 dari 11, maka dia bisa disebut secara klinis dia menderita lupus. Oke. Terus di sini ada keterangan. Kita imunologi. Ya. Nilai referensi anak atau lulus itu berapa sih? Di sini nggak disebut loh. Dok, saya anaknya 10.000. Dok, anak saya 1.500, anak saya 1.100, anak saya 1.60, anak saya 1.24. Dikatakan masuk kriteria untuk lanjut mendiagnosis lupus skala anaknya berapa? Yang pakai kacamata merah. Anaknya berapa? Ya, batasannya adalah 180. Kalau anaknya kurang dari 180, maka 160, 124, ya kita harus berpikir diagnosis yang lainnya. Tapi ketika ada anak 180 atau misalnya seperti 120, apakah dia sudah pasti lupus? Belakang ya. Ya, jadi kalau kita sudah 180, di atas 180 itu dalam artian 100, 120, 240 itu sudah menguatkan kalau dia itu ada sebuah kondisi autoimun. Tapi kalau 160, 124 kita harus berpikir diagnosis yang lain. Jadi si anak tadi itu adalah sebagai pintu masuk dari kita mendiagnosis si autoimun tadi. Tapi perlu diingat bahwa pemeriksaan anamnes itu bisa positif pada 20% orang normal. Oke, jadi ketika nanti kalian biasanya orang Jakarta nih atau orang di Surabaya dia googling, pas saya cek anak deh. Padahal nggak ada apa-apa, kan cek aja gitu. Karena saya capek banget ya harus kerja. Ya, kita evaluasi. Panas banget. Nah, dia nggak ada gejala-gejala yang mengarah ke lupus. Tapi kok anaknya positif pas 320. Diobatin nggak ya? Menurut kalian diobatin nggak? Yang baju bunga-bunga ya. Diobatin nggak? Ya, anaknya dia positif nih, dia 180 deh. Dia cuma pengen ngecek doang, dia cuma sebenarnya capek toh. Terus kamu obatin nggak? Obatin apa? Ada yang punya pendapat? Pakai baju bunga-bunga.
Oke, ada pendapat lain? Saya dulu jawab. Ya, jadi kita sebagai dokter tidak memberati laboratorium. Tidak itu sebagai pemeriksaan penelitian. Jadi begitu kita menemukan waktu ini anaknya positif, maka kita benar harus cross check yang lain untuk memastikan ada gejala yang klinis yang muncul atau tidak. Itulah gunanya scoring. Di sini kriteria SLCC tahun 2012 itu sudah mensyaratkan di sini ada sekurang-kurangnya satu kriteria klinis dan satu kriteria imunologi dari 4. Itu kalau dari kriteria yang lainnya kriteria klinisnya nggak ada ya nggak usah coba edukasi ke pasiennya untuk gaya hidup sehat, untuk kalian bisa berikan vitamin ya. Karena kita tidak mau mengobati laboratoriumnya, tapi kita mengobati disease-nya. Hingga saat ini untuk kasus lupus kita menggunakan scoring untuk memastikan bahwa dia masuk diagnosa. Scoringnya ada beberapa, ada 97, ada tahun 2012 dan ada tahun 2019. Semuanya bisa digunakan sesuai dengan tingkat fasilitas di kota tersebut atau di rumah sakit tersebut ya. Jadi anaknya sudah masuk kriteria ini, tapi klinisnya nggak ada ya, kita tidak bisa melakukan terapi, tapi edukasi ke pasien. Oke. Selanjutnya tata laksana pada pasien lupus. Jadi tata laksana pasien lupus harus komprehensif, baik terapi farmakologis maupun non farmakologis. Oke, meliputi apa? Yang pertama edukasi. Oke, siapa yang mau mencoba memberikan edukasi? Yang pakai warna hitam, datang. Ini sebelahnya pasien lupus ditanya, edukasi apa yang mau berikan? Coba kamu berlagak jadi dokter. Gak apa-apa, besok kan skill ujiannya kayak gitu. Saya ini gak bisa menambahkan yang keras. Pola sehat itu pola makan makan baik juga. Lalu Kenapa saya harus seperti itu sih, Dok? Saya sakit apa? Makanan apa itu dok autoimun? Apa sih autoimun, Dok? Saya nggak tahu. Apa? Jadi yang pertama edukasi adalah penjelasan mengenai lupus itu apa, biar orang nggak bingung, pasti nggak bingung. Ya, ibu menderita yang namanya autoimun. Jenis autoimunnya adalah lupus. Lupus itu adalah sebuah kondisi di mana sel pertahanan tubuh dia malah merusak dirinya sendiri, tidak hanya merusak organ yang masuk, sehingga muncullah gejala-gejala yang bisa kita rasakan, adanya depresi, gangguan di kulit, dan lupus ini bisa menyerang semua organ. Organ yang saat ini terlibat atau terkena lupusnya adalah ginjalnya, makanya disebut dengan lupus ginjal atau lupus. Itu kalian harus benar-benar terang menjelaskan terkait ini. Terus ada pertanyaan selanjutnya, saya bisa sembuh nggak dok? Coba sini, dari sini. Coba, lupus bisa sembuh nggak? Yang bisa nggak ada. Dulu bisa sembuh nggak?
Terus yang pojok sana kotak-kotak. Saya bisa sembuh enggak? Aku malah mati kok. Enggak. Apa? Tidak bisa sembuh. Jadi kalian harus menerangkan bahwa jangan pernah menjadikan kesembuhan pada penyakit lupus atau penyakit autoimun. Tapi yang kalian janjian adalah kita bisa membantu untuk penyakit tersebut terkontrol sehingga yang bersangkutan bisa hidup dengan baik, berkualitas sama yang tidak sakit seperti itu. Oke. Dan selanjutnya edukasi mengenai pola hidup sehat. Ini bisa dibaca. Yang mau saya katakan terkait kehamilan. Boleh hamil nggak? Yang bujumu boleh hamil nggak? Kasih lupus. Dok, saya baru nikah nih, tapi istri saya kemarin sama dokter tidak bisa lupus, tapi saya pengen punya anak. Boleh nggak? Ayo, disitu nggak ada. Nggak boleh. Oke, saya sedih dok. Jadi saya harus dari istri lagi dok. Bisa. Tidak. Sana. Yang dulu itu bagian jurupis. Tidak bisa ya. Boleh punya anak nggak? Satu aja. Saya pengen. Resepnya apa? Resepnya kesana seperti apa dok? Apa dia? Hipertensi. Ya. Saya kan juga satu lagi deh. Yang paling ganteng pakai baju batik putih, batik ya putih. Ya. Boleh hamil nggak? Tadi temenmu nggak bilang nggak boleh, temenmu boleh, resikonya besar. Menurut anaknya, secara penelitian menurun sekitar, kalau cara gym itu sekitar 10-20% aja tuh. Boleh nggak? Yang hijau, biru. Syaratnya apa? Obatnya methotrexate, dia teratogenik. Boleh nggak? Ya, lupus itu karena integrasi, karena beberapa karbonat itu sangat penting. Karena itu sebagai orang yang merasa tidak sempurna, perempuan itu merasa tidak sempurna kalau dia dalam kandungan. Beberapa masih mengalami seperti itu. Jadi pasien lupus dia itu boleh hamil dengan syarat disease activity-nya 0 atau low disease activity selama sekitar 6 bulan. Oke, dengan obat-obatan yang tidak teratogenik. Nah, jadi kita sebagai dokter nantinya harus memilihkan obat yang sesuai untuk pasien tersebut. Oke, terus sekarang berarti saya saat ini di sertifikatnya masih tidak mendapatkan, saya nggak boleh hamil. Terus saya kan aktif seksualnya. KBM itu apa itu? Yang baru datang nih. Yang terakhir datang siapa? Yang masuk terakhir. IUD. Nanti ada rejeksi gimana? Bener nggak? Saya maunya yang
dari saya itu nggak ada, makanya saya tanya. Ini penting buat pengetahuan kalian bisa ketika di dokter. Boleh nggak saya kasih susuk? Apa? Semuanya bisa nggak dok? Ya, jadi apa yang disarankan adalah yang pertama kontrasepsi kondom, terus kandungan berkala, IUD masih diperbolehkan, misalkan pasnya mau itu paling aman. Tapi KB hormonal seperti suntik, susu, sama pil itu harus berhati-hati, apalagi kalau dia dari sensitivitinya masih sedang atau tinggi, atau kadar estrogen dalam tubuhnya tinggi, akan meningkatkan risiko terjadinya trombosis pada pasien ini. Ya. Dan jadi sebenarnya bisa dipakai kontrasepsi apapun, tapi pilihan paling aman jika tadi tambah lagi untuk yang hormonal harus ada precaution. Ya. Nah kita sebagai dokter harus bisa mengedukasi. Oke, ini bisa di lanjutkan. Oke. Sekarang kita sebagai dokter harus memantau apa? Yang pakai baju biru, kerudung biru. Apa yang harus dipantau sih? Kita biar tahu dia dengan sedang berat pakai apa? Nah, yang kamu tahu yang harus dipantau apa? Pasien lupus di depanmu, kamu mau ngapain? Oh, itu sehat aja deh. Mana? Tampilan fisik sama keseharian. Apa? Tampilan fisik yang seperti apa yang perlu diperhatikan? Ada banyak pendapat sebelah sini. Yang mana yang belum tunjuk ya? Yang apa diikuti? Yang belum tunjuk ya? Saya, Dok. Untuk gejala ya dok ya? Hah? Gejala. Gejalanya apa ini? Pakai toolsnya apa? Kalau pengobatannya pakai Jelas aktivitasnya. aktivitasnya kurang tahu dokter. Oke. Yang pakai PES. Tadi itu belum ya? Yang pakai PES. Sudah belum tadi? Belum ya? Apa? Kenapa saya menanyakan itu? Karena nanti ketika kita ngomong terapi ada ini belajar. Gimana kita tahu pengaturan apa saja yang harus dilakukan oleh dokter? Ya kita harus tahu toolsnya. Toolsnya itu adalah scoring. Scoringnya bermacam-macam sekali. Tapi yang mudah digunakan dan bisa diimplementasikan di kita di Indonesia yang dilakukan Max Slater, M-E-X Slater. Ada penulisan lain lengkap, ada SPD, SPD, atau SPD. Tapi yang mudah digunakan adalah Max Slater. Jadi dari situ kita evaluasi. Jadi kita ketemu pasiennya, wah ini terdiagnosa lupus, kita cek, kita scoring sebagainya, mulai dari kepala sampai di kaki. Ada yang sklerosis lupus, terus habis itu ada yang gangguan pembukaan, ada bestia, ada sariawan, seperti ke bawah lagi, apakah ada sklerosis, ada pleuritis, ada perikarditis, ada gangguan hematologi, ada gangguan muskuloskeletal, myositis, artritis, ada kalipopenia atau musikopenia, ada demam atau tidak, ada peningkatan dari level kurang dari jadi 4. Ya. Jadi nanti kalian baca sekali sekali ada poin-poinnya. Nah, di sana itu salah satu tools untuk menilai apakah dia derajat ringan atau sedang atau berat. Karena
sekali di sini. Ya. Prinsip terapi dari lupus itu kita harus sesuai dengan derajatnya. Terapi apa yang pertama kali diberikan? Ini yang diberikan kacamata. Apa? Yang PD. Yang PD. Ya, jadi kita harus mengenali dahulu derajat ringan, sedang atau berat. Terapi pertama yang bisa kita berikan adalah kortikosteroid, ya, yang setara dengan metode prednisolon. Ya. Kita bisa pakai metode prednisolon, samidasol, damsimolon, terus cortisone. Tetapi kita harus harus menghitung dosisnya yang setara dengan prednisolon. Ya. Dan penggunaan obat-obatan ini kita harus evaluasi terus efeknya maupun efek samping. Ya. Kalau misalkan di derajat yang ringan, maka kortikosteroid ditambah dengan adanya kina atau metoflexat. Oh, ternyata setelah dievaluasi derajatnya naik nih dok, maka dosis prednisolonnya bisa dinaikkan dan ditambah dengan metoflexat, azithromycin, dan atau adanya MPK, atau siklosporin dan hidroksikloroquine. Jadi yang sama adalah kortikosteroid yang berdosis ditambah adanya hidroksikloroquine. Jadi semua derajat mendapatkan hidroksikloroquine. Ya. Oke, ini banyak terapi ini sudah bisa dibaca, tidak perubahan di regulasi yang terbaru. Ya. Terus penting ketika kontrol kita harus mengevaluasi dosisnya dan juga mengevaluasi apakah muncul efek samping dari pengobatan yang kita berikan. Oke. Ya, ini agar kita bisa mengevaluasi efek samping. Oke. Sebelum sampai subdosial, kita kan pakai kortikosteroid yang nanti sampai RA Sobren juga pakai kortikosteroid. Kira-kira efek samping dari kortikosteroid apa? Yang perlu kita badan. Efek sampingnya apa? Di sini ada yang pernah ada pernah? Yang ada pernah masih nggak sih? Ada. Nggak ada ya? Ini satu tak? Boleh. Ini nggak bisa jawab soalnya. Apa? Efek samping dari kortikosteroid? Osteoporosis. Oke, satu. Apa lagi? Yang lain? Apa? Masa ibu Anda mengalami adiksi gitu? Enggak, yang dimaksudkan itu namanya apa? Kan ada namanya, ini ketergantungan gitu. Pak, kamu tarik, muncul gejala kasih. Ya, karena dia adanya glukokortikoid eksogen, gejala kasihnya muncul. Terus ketika tarik jadi gejala withdrawalnya tadi. Nah, tetapi yang paling muncul itu adalah osteoporosis, maka secara 6 bulan kita harus periksa BMI, adanya katarak, adanya glaukoma, dan diabetes mellitus. Itu yang paling mudah harus sekalian evaluasi pada pasien. Terus pemberian hidroksikloroquine pada semua
dievaluasi karena hidroksikloroquine bisa menyebabkan retinopati. Sehingga ketika pasiennya sudah ada gangguan mata, pastikan dulu ya memang kondisi matanya itu bukan karena gangguan visus saja, bukan karena gangguan visus atau bukan karena gangguan di retinanya. Sebelum kalian memberikan hidroksikloroquine. Oke, ya. Nah, selanjutnya ada Sjogren syndrome. Kita masih punya 4 menit dan masih beberapa disease. Ya, penyakit autoimun kronik sistemik ini ditandai dengan apa? Dia adanya kerusakan pada bidang eksokrin. Nah, dan juga epitel. Jadi orang-orang yang mengalami Sjogren syndrome ini, pada eksokrin yang pernah itu adalah bagian air mata, bagian liur. Jadi dia merasa kekeringan, matanya kering, mulutnya kering, dan kulitnya kering. Ya, jadi datang dok saya kok matanya ganjil. Dok saya giginya kariesnya banyak banget. Baru dibersihin kemarin dan dorong lagi banyak sekali, kulitnya bau. Kenapa? Karena produksi galinya kurang. Tapi Sjogren syndrome juga memiliki gejala sistemik, paling banyak artritis untuk jadi dari peradangan pada sendi. Oke, paling banyak pada perempuan. Tetapi dia itu usianya nggak muda-muda amat. Secara global, kalau pada pasien-pasien Sjogren itu usianya sekitar 40 tahun ke atas. Ya. Nah, di sini bagi kedua yaitu primary Sjogren syndrome yang paling banyak dan secondary Sjogren syndrome. Maksudnya apa? Karena pasien-pasien lupus sering mengalami gejala-gejala Sjogren. Ya, sehingga apa? Sehingga dia itu disebut dengan secondary Sjogren syndrome. Oke, ini data di Muardi. Ini karena kalian yang mengevaluasi ternyata di Indonesia yang mengalami Sjogren ini usianya lebih muda dibandingkan dengan yang di luar negeri. Jadi di usia 30 tahunan sudah mulai banyak. Ya mungkin itu jadi perhatian dari kita. Jadi ketika udah 30 maka dan yang lainnya kita bisa oleh hubungan Sjogren. Oke, dan gejala yang paling banyak kekeringan pada mata, hidung, terus ada artritis. Hampir semuanya dari 30 orang tersebut mengalami artritis dan juga ada yang pembesaran pada parotis. Oke, dan di sini beberapa kasus terkait Sjogren syndrome itu. Estrogen di sini penting, yaitu menyebabkan aktivitas dari Sjogren syndrome semakin besar. Kenapa laki-laki lebih jarang ternyata androgen? Karena androgen ini melindungi terjadinya Sjogren. Selanjutnya adalah dia genetik. Ya, dia itu mari satu lokus dengan RH dengan SLE. Jadi sering sekali pada kasus SLE juga muncul kondisi Sjogren syndrome. Nah, di sini ternyata virus-virus sudah berperan. Jadi kan saya bilang di autoimunitas itu bahwa virus itu dia virus itu dia mempercepat dia itu akan menyebabkan gene yang tidak berekspresi dari sini. Ini virus-virus yang disinyalir dia itu memicu munculnya Sjogren syndrome. Dan yang jelas dia menyebabkan adanya kelainan pada kelenjar itu sendiri, ya, dan adanya antibodi yang spesifik. Nah, seperti itu patogenitas dari Sjogren syndrome. Nah, di sini gambarannya. Jadi itu ada harapannya tadi gennya, ada estrogen, ada virus. Dia menyebabkan apa? Adanya gangguan di optimalnya. Nah, di sini menyebabkan ada
Selanjutnya, di sini sel B tadi, sel T helpernya juga akan mempromos di sel B ini untuk memproduksi autoantibodi. Sehingga tambahlah si rantum marker ini tambah rusak. Tambah lagi karena rantum marker ini rusak, maka dia mengeluarkan sitokin proinflamasi. Sitokin proinflamasi ini akan mempengaruhi sel beta, sel B juga, sehingga pastinya semakinlah berfungsi sel aktivitas. Ini bisa menjadi sering lagi. Tapi secara umum patogenesisnya mirip, cuma ini terjadi di sel primer biasanya, atau sel konjungtif juga seperti itu. Sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada kelenjar tersebut dan berproduksi menimbulkan gejala ada mata kering dan mulut kering. Nah, ini sama. Oke, kita masuk ke diagnosisnya. Jadi ketika kita mendiagnosis, paling sering keluhannya itu adalah maka gejala okular itu memiliki peran yang sangat besar. Sini apakah ada keluar mata kering lebih dari 3 bulan, merasakan sensasi menggajah pada mata, ataukah menggunakan suplemen mata 3 kali sehari, tetapi kok masih ada gejala menggajah, atau ada yang gejala oral, adanya kering, adanya pembesaran kelenjar saliva, dan dia susah menelan. Dulu kalau pas mau makan, karena dia kelenjar saliva seperti itu. Terus selanjutnya kita lakukan tes timer, ya. Tes timer agar apa? Agar tahu kondisi tes timer itu gimana sih? Yang pernah tahu? Ya, saya kasih kesempatan untuk menjawab nanti. Yang pakai bahasa jadi kan menjawab itu tes air mata dengan menggunakan kertas salin di bawah. Nah, jadi pakai kertas. Jadi dia akan diukur dalam milimeter. Ya. Selanjutnya adalah kita evaluasi, kita berbiopsi di kelenjar salivanya atau kelenjar mata. Ini di Indonesia jarang sekali ya, karena alatnya jarang dan hasilnya biasanya tidak mau tindakan invasi. Terus selanjutnya adanya keterlibatan kelenjar saliva, jadi saliva itu yang kita ukur. Di sini jarang mengukur, tapi seharusnya kita ukur karena nanti skornya tidak harus melakukan semua, tapi skor yang masuk bisa terdiagnosis. Adanya seluruh body, ya. Kalau tadi anak IF skor 80 sudah termasuk. Kalau di sini yang sudah termasuk itu adalah adanya antigen pro atau SSAA dan juga antigen LAM. Oke. Di kriterianya tadi sudah ada A, B, C, D, E, F. Nah, diagnosis Sjogren syndrome kalau apa? Kalau terdapat 4 dari 6 kriteria atau terdapat 3 dari 4 tanda pada kriteria diagnosis. Itu kriteria C, D, E, F. Jadi kalau misalkan dia sudah ada yang di sini 4 saja, dia sudah tidak perlu kriteria A dan juga kriteria D. Di sini ada beberapa kriteria. Ini dari ICD, di sini ada ACR. Nah, minimal 2 dari 3 dari 3 kriteria berikut. Oke. Jadi, tapi pasien-pasien tersebut harus diedukasi secara dievaluasi apakah dia daripada radiasi kepala, apakah ada infeksi hepatitis, ada AIDS, ada sarkoidosis, atau ada penyakit graft versus host atau penyakit terkait IgG. Oke. Nah, tata laksana dari Sjogren syndrome ini berbeda dengan tata laksana si lupus. Kenapa? Karena dia tergantung organ yang terlibat. Kalau misalkan dia penyebabnya dia gejala paling dominan adalah kekeringan di mata, maka kita bisa memberikan, tidak perlu memberikan obat secara sistemik, tapi cukup
years. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah penggunaan corticosteroid topikal itu dalam jangka pendek meredakan adanya peradangan maupun perasaan nyeri. Oke, kalau stomatitidsnya juga sama. Nah, pada pasien-pasien yang mengandung gejala ekstraglanduler seperti artritis, adanya pembentukan parotis atau ada keluhan yang lain, biasanya juga keluhannya mirip, ada fatigue juga, tambah lagi ada myositis juga. Nah, kita bisa memberikan hidroksikloroquine, tapi perlu diingat bahwa ketika memberikan hidroksikloroquine harus memeriksa apakah ada gangguan di mata atau tidak, karena bisa menyebabkan kegemparan. Ada pertanyaan terkait Sjögren? Singkat sebelum. Kalian sudah pernah dapat kuliah Sjögren yang lebih detail. Sebagai dokter umum biasanya menstrual terkait Sjögren. Saya tidak menjelaskan secara detail. Karena kompetensinya juga kurang besar. Nah, tapi untuk RA, SLE, dokter umum itu kompetensinya 4. Bisa mendiagnosis, bisa menata laksana pada kondisi yang remisi atau low sensitivity, dan bisa mengevaluasi sensitivity-nya sehingga bisa merujuk dengan tepat waktu. RA juga sama. Oke. Ya. Di sini RA dia penyakit autoimun sistemik, tapi dia berfokus pada joint. Joint lebih banyak terkena, lebih spesifik pada joint, tidak seperti lupus yang bisa ke semuanya. Tapi pada RA juga bisa, secara artikular juga bisa, tapi jauh lebih jarang dibandingkan dengan lupus. Nah, di sini dia ada inflamasi agresif pada sinovil, dan dia menyebabkan apa? Gejala nyeri dan kekakuan sendi. Khasnya adalah nyeri dan kekakuan sendi. Oke, prevalensinya bisa dibaca. Yang mau saya katakan, kekakuan dan nyeri sendinya benar yang pakai baju. Sorry, kekakuannya gimana? Ada artritis bukan Sjögren, itu baru Sjögren, itu skor. Kekakuannya bagaimana? Ada yang punya pendapat? Yang pakai kacamata, baju hijau, baik dulu kan? Ini baju hijau depan. Dok, saya kaku nih di sini. Tidak ada rematik kan? Ya, jadi sebenarnya masih pada bingung ya, bahwa kondisi autoimun itu menyebabkan pada kondisi RA itu terjadi adanya artritis, terjadi adanya inflamator. Kondisi kelainan di artikuler itu bisa terjadi karena proses mekanikal, seperti pada osteoartritis, pengakuran sendi istilah. Tetapi pada pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis dia terjadi kondisi inflamatori, inflamasi yang agresif pada bagian sendi. Jadi ketika dia mengalaminya, maka dia ada tanda-tanda artritis inflamasi. Yaitu apa ciri khasnya? Yaitu akan nyeri, justru malah ketika dia diistirahatkan, dan muncul paling sering ketika kondisi pagi hari ketika bangun tidur. Ya. Dan ditandai dengan adanya tanda peradangan. Tanda peradangan apa? Apa? Terus apa itu? Adanya panas, kemerahan, zolesia, ada tumor, muntah. Ya, tandanya seperti itu juga. Untuk RA dia khas nyeri
poli dan kaku pada sendi-sendi kecil simetris kanan dan kiri pada pagi hari, ya. Dan kekakuannya itu dia bisa berlangsung lebih dari 45 menit sampai 1 jam lebih, baru berkurang. Kekakuannya biasanya akan sedikit berangsur membaik ketika dia itu ada aktivitas. Nah, itu ciri khas adanya artritis karena inflamasi, ya. Oke, cara mendiagnosis RA adalah dengan ajar Yoga tahun 2010. Ini belum ada update dan memang saya kira paling mudah, ya. Terus selanjutnya di sini adalah kita hitung ciri khas RA lainnya adalah poliartritis. Sendi yang terkena yaitu lebih dari 4, simetris sendi kecil lebih dari 4, simetris kanan kiri, kaku pagi hari, ya. Itu khas untuk poliartritis. Nah, di sini kita lihat semakin banyak sendi yang kecil yang terlibat, maka poinnya semakin besar. Nah, ketika kalian nanti ketemu pasien dari sendi dan kalian curiga rheumatoid arthritis, biasanya orangnya lebih tua dibandingkan dengan orang kalian hitung dengan dia terlibat, khas sekali. Selanjutnya kita tes apakah ada tanda peradangan. Kepada itu dengan adanya pemeriksaan rheumatoid factor atau anti-CCP atau ICPA. Kalau dia ada, maka poinnya nambah. Atau kita cek pakai tes reaktan seperti CRP atau LED. LED bisa di puskesmas, saya kira. Kalau ada peningkatan LED, maka kasih poin. Nah, selanjutnya karena rheumatoid arthritis ini adalah penyakit autoimun yang menyerang sendi dan dia kronis, maka dia harus diberi 6 minggu jalannya menetap. Oke, maka kalau saya menulis semua ini dan dia minimal ada 6, maka dia disebut sebagai rheumatoid arthritis. Oke, tata laksananya bagaimana? Ya, sama dengan tadi lupus. Kita padamkan dahulu inflamasi. Oke. Selanjutnya itu dengan bahan darah jadi buka dan juga lemas. Tingkatkan fungsi sendi, hentikan kerusakan sendi jika ada disabilitas dan minimalisir atau hindari efek simpan. Monitor toksisitas dari obat yang kita berikan. Oke, targetnya apa? Remisi, sensitivitinya rendah. Oke. Nah, ini terapi non-medikal mucosa. Jadi pada pasien-pasien RA ini, ketika inflamasinya sudah ditangani, maka dia harus terapi fisik, okupasi, dan latihan. Kenapa? Nanti fungsi sendinya yang mengalami gangguan itu akan balik kembali. Adalah dan juga dia harus karena dia sistemik, maka latihan aerobik juga bisa dilakukan, tapi dampak untuk sensitivitinya tidak begitu besar. Oke, dari saya seperti sama tadi ya. Di sini merokok sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya si RA. Jadi pada pasien RA yang merokok, maka dia memiliki risiko yang besar untuk kekambuhan dan sulit untuk remisi. Oke, di sini ada beberapa suplemen yang kalian bisa berikan. Ya. Oke, jadi ketika kalian ketika kalian punya pasien RA, terapi utama RA apa yang diberikan? Pakai baju biru, kotak-kotak kecil-kecil ini ya. Kalian paham singkatannya kan DMARD? Disease Modified. Enggak, first choice-nya apa?
Hah? Ketika kalian ketemu pasien-pasien dengan RA, apa yang pertama kali diberikan? Ya, ini loh di depan udah ada ini loh. D-Mart. Ya, diberikannya D-Mart. Ya. Ada yang saya pengen tahu D-Mart apa sudah diberi? Yang depan ini pasti sudah diberi. Contohnya apa? Jadi saya udah ngomong banyak. Contohnya adalah hidrokloroquine, methotrexate, sulfasalazine itu sebagai D-Mart. First choice-nya itu, tapi dia itu perlu waktu untuk dia bisa bekerja. Dengan pasien biasanya dalam mengeluh kesakitan, maka kita bisa memberikan kortikosteroid jangka pendek dan NSAID untuk menurunkan kemandirian si ini ya. Oke, terus selanjutnya ketika D-Mart itu sudah diberikan, ternyata dia nggak respon. Jadi kasih methotrexate dia tidak respon, maka kita bisa mencoba dengan D-Mart yang lain. Kok tidak respon, maka kita bisa memberikan double D-Mart atau diganti letonamid tadinya. Nah tadi saya belum memberikan letonamid ya. Tadinya methotrexate, letonamid itu sulfasalazine. Respon double methotrexate sama letonamid atau sulfasalazine sama letonamid. Kok tidak respon selama 2 bulan, 6 bulan tidak mencapai remisi, maka kita selanjutnya masuk ke pembelian D-Mart yang lebih advance yang disebut dengan biologic D-Mart. Di sini ada anti-TNF alpha, ya, sebagai pilihan. Oh ternyata dia itu tidak respon lagi, ya, ganti yang baru jam inhibitor. Seperti itu dievaluasi. Tapi yang perlu kalian pahami sebagai dokter umum bahwa pilihan pertamanya itu bukan kortikosteroid, tetapi ada D-Mart, ya. Dan kortikosteroid diberikan dalam jangka pendek untuk mempercepat gejalanya bisa. Oke, di sini ada biologi dan biologi. Kalian bisa membaca. Ini kan pengetahuan yang ini ya. Tapi pengalamannya dari mana? Ya, dok. Jadi saya sudah sudah bengkok. Lutut saya sudah parah. Ya, pada pasien RA sering mengalami disabilitas karena bahkan ada kerusakan pada sininya. Makanya kalau misalkan dia berat, bisa kita lakukan ada total replacement, replacement, atau yang lainnya. Atau di sini-sini kecil ya udah didempetkan aja biar dia tidak mengalami nyeri. Nah, jadi ketika sendi sudah mulai kerusakan yang hebat, maka susah sekali untuk pulih. Jadi kita ya mengurangi nyeri dari pasien. Oke. RA ada pertanyaan? Termasuk punya 20 menit sebelum pulang. RA ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, baik. Kita lanjut ke SPA. Ya. Di sini definisi bisa dibaca, tapi yang akan saya terangkan lebih dalam adalah terkait materi BP. Ya, siapa yang tadi saya tunjuk? Kayaknya yang pakai ketik arah ke kanannya. Apa itu
Kirinya bagaimana? Mungkin ada bentak, terus kemerahan, terus mungkin ada itu ada. Sama atau di bagian. Jadi spondyloartropati atau saat ini spondyloartritis itu merupakan sebuah penyakit autoinflamasi. Berbeda dengan autoimun. Tadi kalau autoimun kan yang saya ngomongin sel T, sel B gitu ya. Tapi kalau autoinflamasi ini lebih perifer. Dia ada NK sel, ada T sel, yang ada di pinggir-pinggir aja semua. Belum sampai ke adaptif immunity. Dia itu ya udah tiba-tiba meradang aja. Makrofagnya ini mulai sitokin aja. Dan apanya banyak, aktivitasnya banyak. Tanpa adanya pemicu yang jelas. Yang disebut dengan autoinflamasi. Salah satu bentuknya adalah spondyloartritis. Di mana gejala utamanya adalah ada peradangan pada tulang punggung spondyloartritis tadi. Oke. Ditandai dengan apa? Dengan adanya inflammatory back pain. Inflammatory back pain itu adalah sebuah tanda di mana ketika seseorang mengalami nyeri punggung bawah yang memang sering muncul pada pagi hari. Jadi saya sudah sebutkan pagi hari karena ada inflammatory dan dia adanya takut, ya, hormon stiffness sekitar lebih dari 45 menit. Usianya masih muda, kurang dari 40 tahun, tapi literatur Indonesia dengan 45 tahun. Ya. Kalau ada tanda tersebut, maka dia dicurigai sebagai adanya inflammatory back pain. Tapi kalau misalkan orang yang gemuk kayak saya ini terus habis itu punggungnya sering pegel di sini setelah posisi tertentu atau dia nyeri ketika ada perubahan posisi, maka dia sebagai mechanical back pain. Ya. Jadi punggung bagian bawah berat pagi hari ada ketakuan lebih dari 45 menit pada usia muda itu adalah inflammatory back pain. Dan biasanya inflammatory back pain ini merespon dengan SID. Tapi nanti muncul lagi berulang. Nah, ketika ada tanda-tanda tersebut, maka lihat ketika dia ada jangan spondyloartritis. Pintu masuknya adalah inflammatory back pain. Oke. Dan SPA ini dibagi menjadi dua secara umum. Tapi sebenarnya banyak sekali, yaitu perifer sama aksial. Dan di sini saling berhimpitan. Nah, ankylosing spondylitis, ada psoriatic arthritis, juvenile SPA, arthritis seperti IBD atau arthritis sama rheumatoid arthritis. Ya. Oke. Nah, cara mendiagnosisnya menurut asas 2013, maka kita bedakan menjadi dua, aksial atau perifer. Yang aksial tadi sudah disebutkan adanya tanda-tanda inflammatory back pain, itu kurang dari 1 hari, lebih dari 3 bulan. Ketika dia ada tanda-tanda inflammatory back pain, maka kita evaluasi, ya, kita cek rongsen untuk mencari adanya saccharomyces atau tidak. Nah, saccharomyces itu pakai rongsennya apa? Ya. Kamu order nih ke pasien, rongsen dulu ya Bu, kita cari saccharomyces. Perintahnya rongsen apa? Kita mau nyari saccharomyces. Itu rongsen polos nih, rongsen polos. Rongsennya di bagian mana?
Bagian tubuh apa yang perlu dirongsen? Coba temennya juga belum tentu tahu. Tebak aja. Sakroilitis, peradangan pada sakrum. Kamu waktunya fotonya rongsen apa? Sakrum itu di mana? Hah? Apa? X-ray, ya, maksudnya X-ray. Tapi X-ray apa? Ya, saya mau dari sakroilitis, tapi saya mau rongsen kepala. Bener nggak? Enggak, yang bener apa? Dan tadi saya udah bilang, pojok sana ada yang bisa menjawab? Yang pakai jubah di sini malah dulu. Apa? Ya, kan dia ada sakroilitis nih. Terus yang kamu perlukan kan X-ray polos. Bilangnya saya mau cek rongsen apa? Oke, ada yang bisa lebih tepat? Ya, ada yang bisa lebih tepat? Ya, dia ada sakroilitis itu adanya peradangan pada otak adanya sakroilitis. Ya, jadi dia itu sakroilitis, sakroilitis radang. Jadi kita harus mengorder rongsen bagian pelvis agar si ostatumnya kelihatan, iliakumnya juga kelihatan, iliakumnya, sakroilitisnya kelihatan. Ya. Nah, jadi kalian jangan cek lambungnya dulu. Ya, tadi benar. Sakrumnya, tapi di tempatnya adalah cek lambung pelvis agar sakrum sama iliakumnya tervisualisasi. Atau kita cek B kayak A B20. Dan ini jarang untuk dilakukan karena di sini nggak ada, tapi di luar negeri banyak. Oke, nah atau ketika kita sudah memiliki gambaran sakroilitis ditambah adanya inflamatory back pain, maka dia itu sudah dinyatakan sebagai spondyloartritis yang aksial. Oke, saya ada kasus nih yang stepnya berdiri pakai kacamata. Oke, pasien 35 tahun, seorang laki-laki. Dia itu mengalami nyeri punggung. Wah, memberat pagi hari ini. Kalau udah sejam baru dia bisa gerak dari bangun tidur. Terus habis itu udah lebih dari 3 bulan dia mengalami nyeri ini. Dia kadang pakai natrium diklofenak untuk meredakan nyerinya, hilang timbul. Pemeriksaan apa yang diperlukan untuk menangani diagnosis? Apa? Ini loh, di depan ada loh. Pemeriksaannya apa? Oke, ada yang tahu? Teman-teman nggak bisa nih? Yang pakai jaket kedokteran. Hah? Ya, X-ray-nya apa? Apa? Tadi kan saya udah bilang. Teman-teman udah jawab tadi. Tadi yang diminta bagian apa? Ya, jadi yang pertama dicek ada sakroilitis atau tidak. Kita menggunakan X-ray polos bagian pelvis yang bisa memvisualisasikan sendi sakroiliacoid, sakrum dan juga
Oke, ya itu bisa mendiagnosis. Kalau udah ada itu dua-duanya sudah cukup kita mendiagnosis sebagai spondyloartritis. Tapi kalau misalkan belum ketemu, maka kita harus mengevaluasi ada artritis yang lain nggak tidak. Ada enthesitis di sini, pandangan ada uveitis, ada dactylitis, adanya psoriasis atau penyakit khusus yang kronis atau IBD, inflammatory bowel disease. Kalau ada, maka dia sebagai SPA. Tapi kalau misalnya ini sudah ada dan ini sudah ada, maka dia itu sudah masuk SPA. Oke, yang aksial. Selanjutnya yang perifer. Dan sini kalau misalkan dia ada manifestasi perifer, maksudnya apa? Ya, jadinya di sini, di garis join, di sendi kecil seperti itu. Terus ditambah ada yang lain, ada psoriasis, ada uveitis, ada penyakit Crohn, ada infeksi yang mendahului atau ada infeksi yang positif. Dan ditambah adanya sarcoiditis, maka itu disebut sebagai spondyloartritis yang perifer. Oke. Itu ya saya jelaskan ya terkait dari punggung belakang atau dari inflammatory backbone, dan di sini ada artritis perifer, di mana artritis pada spondyloartritis ini berbeda dengan rheumatoid arthritis. Tadi saya mau tanyakan kembali pakai yang nomor 10. Gimana? Perbedaannya dengan rheumatoid arthritis apa? Artritisnya. Perbedaannya apa? Yang lain siap-siap cari jawaban. Kita masih punya 10 menit. Bukan 16.30 ya? Terus namakan rangkaian berarti. Ya, perbedaannya saya tadi kan sudah melihat ya Pak ya. Jadi kalau SPA dia itu biasanya tidak simetris. Yang perifer ya. Jadi artritisnya itu bisa oligo, bisa ada 3 atau 4 atau 1, dan tidak mesti ada di kanan dan kiri. Itu yang membedakan. Oke. Ya. Terapinya apa? Ini masih banyak sekali, tapi saya sampai sini aja. Ya. Jadi terapi pertama pada SPA itu setelah terdiagnosis adalah pemberian NSAID. Oke. NSAID apapun. Jadi kalian bisa memberikan NSAID apapun sampai dosis maksimal. Kalau dalam waktu 2 bulan dia belum selesai, belum mulai, maka kita pindah ke anti L17 dan anti TNF. Itu kalau yang aksial. Tapi kalau SPA yang perifer itu diberikan SID dan IMARC, methotrexate dan yang lainnya. Ingat, pada SPA itu adalah dikontraindikasikan untuk memberikan kortikosteroid. Perbedaannya, ya, kortikosteroid biasanya akan menyebabkan flare up-nya lebih parah. Oke, dan boleh diberikan kortikosteroid hanya apabila adanya inflamasi atau artritis yang monoartikular dan secara injeksi intraartikular. Dan prinsip terapinya seperti ini. Oke, saya kira sudah selesai. Saya cukup untuk bagian yang lain. Penjelasan dari SPA